Kalau orang sekarang misalnya ada orang yang keturunan Rasulullah, sudah hidupnya sudah mapan, nggak kelaparan, apalagi bisa kerja. Laki-laki lagi bukan perempuan, mengeksploitasi nasabnya biar dapat keuntungan materi, itu terkutuk ya. Artinya terkutuk itu secara hukum itu buruk sekali. Apa-apa yang kemuliaannya itu adalah sesuatu yang sangat mulia, dikonversi menjadi rupiah. Tidak boleh seperti itu. Mungkin di masyarakatnya tidak bisa dihargai karena mungkin tidak kaya. Ada yang begitu, maka harus kaya. Ya tapi jangan kaya dari masyarakatnya. Dato yang minta-minta malak sana malak sini atas nama dakwah. Saya mau bikin ini ya, sumbanglah, nggak masuk neraka kamu nggak nyumbang. Wah, jangan begitu ya. Kerja ya kan? Kerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga berbahagia. Ini keinginan kita semua. Amin Allahumma amin. Ada sebuah cerita yang mungkin ini berkaitan dengan eksploitasi nasab. Artinya memanfaatkan statusnya memiliki nasab berasal dari orang baik, atau ya simpelnya bernasab kepada Rasulullah. Lalu dimanfaatkan itu untuk mendapatkan keuntungan materi. Ada cerita, ini ada dalam kitab At-Tawwabun, diceritakan oleh Ibnul Jauzi dan juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tentang seorang perempuan yang ini adalah keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, atau disebutnya dengan Alawiyah karena perempuan ya. Ditinggal mati oleh suaminya, punya beberapa anak yang masih kecil-kecil. Perempuan kan dulu mungkin tidak bisa bekerja, jadi hidupnya bergantung kepada suaminya, sehingga mengalami kesulitan ekonomi, bukan hanya menimpa dirinya tapi juga mengancam anak-anaknya. Karena di tempat itu sudah dikenal beliau ini sebagai syarifah atau sebagai alawiyah, maka mungkin sungkan untuk meminta-minta, sungkan untuk menampakkan kesulitannya, sehingga memutuskan untuk hijrah atau berpindah ke daerah lain. Lalu di tengah perjalanannya, perempuan ini berhenti di masjid karena sudah sangat lapar, dan anak-anaknya disuruh diam di masjid itu. Tiba-tiba datanglah laki-laki yang nampak sebagai tokoh agama. Ya mungkin dulu itu kelihatan sekali ya mana ahli agama mana bukan, dari pakaiannya sudah kelihatan. Karena orang-orang dulu itu sangat menghargai. Kalau nggak ngerti agama nggak berpakaian seperti ulama. Bahkan ada fatwanya itu tidak boleh orang bodoh itu berpakaian ala-ala ulama, karena itu mengecoh ya. Maka si ulama ini didatangilah oleh perempuan tadi itu. Lalu perempuan tadi itu minta makan dan mengatakan bahwa saya ini Alawiyah, saya ini keturunan Rasulullah. Si laki-laki yang ulama ini menyampaikan satu pertanyaan. Alaki bayyinatun alama takulin. Apa buktinya kalau kamu ini seorang Alawiyah atau seorang sayyidah atau seorang syarifah? Perhatikan di sini poinnya. Si perempuan ini mengatakan bahwasanya saya di sini pendatang baru, tidak ada yang kenal kepada saya. Artinya tidak mungkin perempuan ini mendatangkan bukti. Ya, jadi bukti dalam nasab itu adalah syahadah, kesaksian orang lain bahwa nasab kita sah. Karena orang ini tidak bisa mendatangkan syahadah, tidak bisa mendatangkan orang yang bisa bersaksi, artinya orang yang menyaksikan atau tahu dia keturunan Rasulullah, maka berarti orang ini statusnya tidak punya bukti. Begitu ya. Karena tidak bisa memberikan bukti, akhirnya diabaikan oleh si ulama ini. Gak lama kemudian ada orang Majusi, non-muslim, yang didatangi oleh perempuan ini, dan dengan cerita yang sama, dia minta makan untuk dirinya juga untuk anak-anaknya, dan dia mengatakan dia adalah keturunan Rasulullah. Orang Majusi itu tidak mau tahu apa itu Rasulullah, namanya sudah tidak percaya, agamanya sudah bukan Islam, tidak ada namanya Rasulullah. Disebut Rasulullah itu kan bagi orang yang meyakini kebenaran beliau sebagai Rasul, yang meyakini Allah sebagai Tuhan. Lah orang Majusi mana tahu, sama Allah saja dia tidak tahu. Tuhannya itu kalau Majusi itu ya Ahriman sama Ahura Mazda, kalau tidak salah begitu yang saya dengar ya.
Apalagi nabinya ya, nggak ada Nabi Muhammad itu sebagai nabinya, apalagi sebagai utusan Tuhan ya. Bahkan dulu orang Yahudi saja atau orang kafir Quraisy itu menolak ketika Muhammad itu dikasih nama Rasulullah dalam perjanjian. Kenapa kata orang Yahudi? Kalau kami akui sebagai Rasulullah, berarti kami umat kalian. Kami kan tidak mengakui itu. Jangan tulis Rasulullah, tulis Muhammad saja. Apalagi ini orang Majusi. Ahli kitab saja yang menolak itu sudah tidak mau Muhammad disebut Rasulullah. Tapi si Majusi ini sebetulnya tidak mau tahu dia anak siapa. Cuman melihat ada orang lapar. Perempuan, lemah, kelihatan kusut, lemah. Sudah kelihatan lama nggak makan. Dia tunjukkan juga anak-anaknya kecil-kecil nggak makan. Dibawa ke rumahnya, dikasih makan. Apa yang terjadi? Si ulama ini malamnya bermimpi. Ada di satu keadaan di mana ceritanya sudah mati. Sudah ada di hari kiamat atau mahsyar. Orang-orang berkumpul, terus Rasulullah muncul. Lalu semua orang datang. Minta didoakan atau minta syafaat. Lalu si ulama ini datang juga kepada Rasulullah menceritakan, saya umatmu ya Rasul. Saya orang mukmin ya Rasul. Saya orang yang mengikuti engkau ya Rasul. Maka jawaban Rasulullah itu, alaka bayyinatun ala ma taqulu. Apakah kamu punya bukti atas apa yang kamu ucapkan? Nah, mendengar itu kaget orang ini, kaget dan sadar bahwa dia telah keliru bersikap kepada perempuan tadi itu. Dicari perempuan itu. Lama kelamaan ketahuan kalau perempuan itu ternyata sudah diakomodasi ya, atau sudah diberikan fasilitas oleh orang Majusi. Ketika datang kepada orang Majusi itu, orang Majusinya sudah menjadi orang Islam. Lalu meminta, apakah bersama Anda keturunan Rasulullah yang perempuan itu? Kata orang Majusi, iya, ada apa? Tolong kasihkan mereka kepada saya yang akan urus. Nah, begitu. Orang Majusinya nggak mau. Enggak. Saya bayar berapapun, kata ulama ini. Kata orang Majusi, enggak. Itu menjadi jalur saya dapat hidayah. Tidak mungkin saya lepas. Akan saya hormati mereka, akan saya jaga mereka sampai kapanpun. Perlu diperhatikan, ini sudah diulas oleh Syekh Romdon Al-Buti. Beliau menekankan di akhir, apa sirru hadhil kisah? Apa rahasia dari cerita ini? Sebetulnya bukan masalah nasab. Sebetulnya bukan masalah dia keturunan Rasul. Tapi masalah ar-rahmah taftahu al-hidayah. Kasih sayang itu menjadi jalur orang dapat hidayah. Seorang Majusi karena dia punya kasih sayang, sehingga dia dapat hidayah. Itu kata kuncinya. Nah, kesalahan ulama ini, orang minta makan, lapar. Kenapa masih terlalu berbelit dengan metode hukum? Kalau orang mengaku sebagai cucu Rasul, minta buktinya. Kan bukan masalah itu sebetulnya. Jangankan dia mengaku cucu Rasul tidak punya bukti, dia tidak mengaku pun, atau dia tidak menjelaskan dia siapapun, orang minta makan. Ajaran Islam itu langsung dibantu. Itu yang menjadi masalah. Sehingga ketika dia bertemu dengan Rasul, tidak mungkin Rasul tidak tahu kalau dia umatnya. Apalagi ulama. Tetapi diperlakukan sama sebagaimana kamu. Ketika ada orang yang sudah butuh, kamu masih persulit. Nah, itu kuncinya begitu ya. Rahasianya di situ. Ya kalaupun mau ditarik kepada eksploitasi nasab, tapi itu kan keadaan darurat. Seorang perempuan tidak bisa kerja. Memang jalur satu-satunya adalah memohon belas kasihan orang lain. Dan sudah wajar kalau ada orang meminta sesuatu, itu ada upaya biar dikasih. Karena memang terdesak. Dan satu-satunya upaya orang ini atau si perempuan ini, ya sudah, siapa tahu orang terketuk kalau tahu saya ini cucu Rasulullah. Itu keadaan darurat. Ya kalau orang mengaku-ngaku, ya walaupun benar, itu sudah benar padahal ya. Apalagi tidak benar, ngaku-ngaku saya keturunan ini, keturunan itu. Orientasinya mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, bukan dalam keadaan kesulitan. Jangan beribroh dengan kisah itu. Jangan beribroh dengan kisah itu. Karena kronologisnya berbeda. Orang kelaparan, terancam. Orang kalau sudah terancam, ya apa-apa yang tidak semestinya tidak apa-apa. Namanya darurat. Bahasa kasarnya makan bangkai aja boleh. Itu masih bagus meminta. Dan dia tidak bohong dengan pengakuannya. Kalau orang sekarang misalnya ada orang yang keturunan Rasulullah, sudah hidupnya sudah mapan, nggak kelaparan, apalagi bisa kerja. Laki-laki lagi bukan perempuan, mengeksploitasi nasabnya biar dapat keuntungan materi, itu terkutuk ya. Artinya terkutuk itu secara hukum itu buruk sekali. Apa-apa yang kemuliaannya itu adalah sesuatu yang sangat mulia, dikonversi menjadi rupiah. Tidak boleh seperti itu. Kalau misalnya dia eksploitasi nasabnya
untuk mengokohkan dakwahnya. Artinya orang ini alim, tetapi untuk dapat perhatian atau dapat attention dari orang lain agar dakwahnya didengarkan, tapi harus alim. Maka boleh-boleh saja dia buka saya keturunan Rasulullah. Apalagi kalau bisa membuktikan. Tujuannya bukan untuk dihormati orang, bukan, tapi agar dakwahnya itu didengarkan orang. Itu namanya istishhar kalau tidak salah. Boleh, mencari popularitas itu boleh. Asal tujuan dalam hatinya benar. Karena kan sudah hukum alam, orang kalau tidak populer tidak ada yang mau dengar. Ya kalau sudah dalam keadaan seperti itu, maka kalau kamu ingin didengar, artinya ingin didengar itu kan bukan soal kamu dianggap hebat. Nah, itu sudah lain. Ingin didengar itu agar ucapan kamu itu dakqa fi qalbi ahadin, dalam. Di dalam hati orang itu terasa sangat dalam. Ya nggak ada masalah. Asal jangan bohong, artinya jangan ngaku-ngaku ya. Tapi kalau masalah pembuktian terbukti atau tidak ya wallahu a'lam lah masalah itu ya. Tidak bisa kita juga bilang mereka bohong, toh mereka ikut orang sebelumnya setidaknya. Kalau udah nyata-nyata bukan siapa-siapa ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, biasanya yang begitu itu ya nyari keuntungan. Kalau masalah dakwah enggak. Kenapa? Karena zaman itu bergeser. Dulu orang mungkin dilihat ilmunya, kalau sudah alim orang dengar. Sekarang enggak. Kadang alim juga orang nggak mau dengar karena tidak kaya. Ada yang begitu. Walaupun ya kalau sudah sekelas Gus Baha mungkin di masyarakatnya tidak bisa dihargai karena mungkin tidak kaya. Ada yang begitu. Maka harus kaya. Ya tapi jangan kaya dari masyarakatnya. Jatuh yang minta-minta malak sana malak sini atas nama dakwah. Saya mau bikin ini ya, sumbanglah, kamu masuk neraka kamu nggak nyumbang. Wah, jangan begitu ya. Kerja ya, kerja ya. Cari uang itu dengan apa yang kamu bisa. Sehingga kamu itu kesannya tidak memanfaatkan orang lain untuk keuntungan. Jadi ingat, eksploitasi nasab itu kalau untuk keuntungan kamu pribadi itu tidak baik. Kecuali terdesak seperti perempuan tadi itu pun bukan eksploitasi. Ini namanya darurat. Darurat. Untuk tasydid. Karena dia benar-benar butuh, maka dia lewati batasnya sedikit. Ya kalau sekarang ada yang seperti itu ya silakan ditiru. Tapi masa ya ada yang kelaparan sampai seperti itu kan enggak ya. Kadang-kadang kita ambil satu cerita, ambil satu petikan kisah, kita cocok-cocokkan dengan keadaan kita, padahal nggak ada nyambung-nyambungnya. Saya tidak perlu bacakan kitabnya, ini sudah populer sekali, sudah banyak yang posting itu. Saya cuma ambil kaitannya ini dengan eksploitasi nasab. Allahumma hdina bis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.